Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 26 April 2023. Bersama dengan saya Adi Kris, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh Tuhan bangunkan dari istirahat kami. Tuhan juga izinkan pagi hari ini kami berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi. Tuhan Yesus mengawali hari ini, kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda-Mu, sehingga dalam menjalani aktivitas kami hari ini, kami boleh berdasarkan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Sapalah kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca bersama dari Markus pasalnya yang keempat, ayat 39 dan 40, serta Yohanes 20, ayat 19 dan 20. Markus 4, ayat 39 dan 40. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah danau, tiba-tiba para murid bersama dengan Yesus saat itu, mereka menghadapi angin yang sangat besar. Dikatakan dalam Alkitab itu taufan yang sangat besar. Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, para murid menjadi takut, para murid menjadi khawatir sekali. Mereka berusaha untuk mengeluarkan air dari perahu mereka. Tetapi dahsyatnya angin dan juga besarnya ombak membuat air terus masuk ke dalam perahu mereka. Mereka kewalahan. Mereka tidak bisa menghadapi situasi yang seperti itu. Mereka seolah menyerah dengan apa yang terjadi pada saat itu. Maka datanglah mereka kepada Yesus. Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, diam, tenanglah. Kuasa Tuhan berkarya. Kuasa Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Angin menjadi tenang. Danau menjadi tenang. Dan para murid juga menjadi tenang. Ketika kuasa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan, maka situasi dan kondisi menjadi baik. Hati manusia, hati kita pun
menjadi tenang dan sukacita. Pada bacaan yang kedua, malam itu para murid berkumpul dalam suatu tempat dengan pintu semua yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ketakutan mereka karena mereka ini dikenal sebagai murid-muridnya Yesus yang telah mati di kayu salib. Mereka dikejar-kejar orang-orang Yahudi dan ada kemungkinan mereka juga akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka sangat ketakutan. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya ketika para murid saat itu dalam ketakutan karena dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Kalau mau ditangkap bagaimana sih rasanya gitu. Ini pasti akan membuat mereka sangat ketakutan. Dalam ketakutan mereka, ibu bapak dan saudara, hadirlah Yesus di sana. Dan Yesus mengatakan pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Hampir sama pada saat Yesus mengatakan, diam dan tenanglah. Ada satu kuasa yang luar biasa diberikan Yesus pada saat itu kepada para murid. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan apa? Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ketakutan lenyap, kekhawatiran hilang ketika kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan para murid. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengerti situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihinya. Tuhan Yesus peduli dan mengerti apa yang menjadi isi hati orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihi. Tuhan Yesus mengerti situasi dan juga hati yang sekarang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dan dia juga siap untuk memberikan kuasanya untuk menenangkan situasi, untuk menenangkan hati kita. Tapi seringkali Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita lupa bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Kita sering mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Hampir sama dengan para murid pada saat itu ketika menghadapi angin taufan yang sangat dahsyat, ombak yang begitu besar. Mereka mengandalkan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri. Dan sampai pada satu titik mereka merasakan enggak bisa lagi. Mereka merasakan udah tidak mampu lagi dengan kekuatan mereka. Maka mereka datang kepada Yesus. Ketika Yesus bersabda, kuasanya berkarya, maka segala sesuatu menjadi baik. Ketakutan berganti dengan sukacita. Demikian juga ketika para murid menghadapi situasi ketakutan yang luar biasa ketika mereka dikejar-kejar orang-orang Yahudi. Ada ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa mereka rasakan. Seolah mereka kehilangan Tuhan, seolah mereka kehilangan Yesus untuk selama-lamanya. Tetapi ketika Yesus hadir, maka kuasanya berkarya pada para murid, melenyapkan kekhawatiran dan ketakutan mereka. Bersukacitalah mereka. Ibu bapak dan saudara, seringkali kita juga mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Kita merasa bisa, kita merasa mampu menghadapi segala peristiwa kehidupan kita sendiri. Atau seringkali kita merasa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang mampu untuk mengatasi situasi dan kondisi yang kita hadapi. Maka seringkali kita berkata seperti ini, aku kenal kok dengan orang yang berjabatan tinggi. Aku kenal kok dengan mereka yang pinter. Aku tahu kok orang-orang yang punya segala sesuatu untuk melepaskan aku dari situasi dan kondisi ini. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat bersama. Kemampuan manusia terbatas.
Kemampuan kita, manusia, kita dan orang-orang di sekitar kita terbatas. Kadang tidak mampu untuk menghadapi setiap peristiwa kehidupan dalam kehidupan ini. Tidak mampu mengatasi hati yang penuh dengan takut dan kekhawatiran. Tapi hari ini kita belajar. Firman Tuhan menyapa kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dia siap untuk memberikan kuasanya. Dia siap untuk menenangkan situasi dan kondisi. Dia siap menenangkan hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari jalani hari-hari kita dengan yakin bahwa Tuhan Yesus yang hidup. Dia hidup dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia hidup bersama dengan kita. Dia siap untuk memberikan kuasanya untuk mengatasi setiap peristiwa kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita karena Dia peduli, Dia mengerti apa yang sedang kita hadapi. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka kuasanya akan berkarya mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sapaan-Mu hari ini. Begitu luar biasa Tuhan, menguatkan hati dan iman kami. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi kami tidak takut. Apapun yang harus kami hadapi kami tidak khawatir. Sebab ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus bersamamu. Amin.